Memar jaringan lunak. Apa ini serius? Tidak serius ringan. Dalam keadaan normal. Beristirahat selama 1 hingga 2 bulan bisa sembuh. Tidak akan selama itu. Karena ini adalah bagian yang mudah dari pergelangan tanganmu. Jadi saya sarankan kamu memakai penjepit tetap. Ini akan membuatnya lebih cepat sembuh. Hanya sedikit bisikan, 1 penjepit tetap tersisa. Apa ini perlu? Ada. Buat saya seperti ini. Kalian berdua puas. Dokter bilang akan cepat sembuh. Benar. Kamu merasa stabil ketika pasienmu baik-baik saja. Oh, yang bagaimana dengan pekerjaan? Jangan khawatir. Sekretaris Lin saya akan membagikannya untukmu. Hahaha. Kalian berdua sebaiknya benar-benar berkumpul dan melakukan komedi. Benarkah? Saya tidak akan berpikir begitu. Hahaha. Saya bilang pikirkan hujan. Kamu baru saja pergi ke perusahaan dan memberi saya banyak makanan. Kamu masih bisa makan sebelum kamu kenyang. Oh, yang di mana gadis ini? Kamu benar-benar tidak mengerti. Sebesar langit perut gadis kita juga sebesar itu. Saya dengar bahasa pikirannya adalah... Sebenarnya, saya tidak ingin pulang. Sangat membosankan pulang sendirian. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Kedua, saya ingin mencoba kebab dan ramen yang selalu dibicarakan Meia di Prancis. Dan lobster ayahnya. Sekarang saya punya kebab dan ramen. Kapan saya bisa makan? Ayahmu membuat lobster. Kapan saja kamu bisa. Selama perutmu benar-benar sebesar langit. Saya bisa membawamu pulang sekarang juga. Biarkan ayahku menggoreng lobster untukmu makan. Ini Caputus Senyong sangat membahagiakan. Datang ke rumahmu malam ini. Sempurna. Hahaha. Kalian berdua benar-benar memperlakukanku seperti hiasan. Bersulang tanpa aku. Masih ada lagi. Kalian berdua benar-benar hebat. Aku hanya hal kecil yang membuatku seperti ini. Aku akan menemui rekan-rekan di perusahaan. Bagaimana aku bertemu orang? Begitu bodohnya ini. Bodoh. Segera buat kamu tidak bodoh. Hahaha. Kenapa kamu bawa lenganmu ke sini? Cepat tenang, jangan terburu nafsu. Ambil lenganmu sekarang, dengarkan. Bisa berhenti menggambar. Hehehe hahaha. Hahaha. Apa? Ini haha. Pelan-pelan ya. Tidak ada gigi biar hahaha. Biarkan bagaimana. Apakah yang tidak bodoh sekarang? Ya hahaha. Lin Mei, Su Xiu datang ke sini. Untuk lenganku yang manis. Agar kalian berdua berenang di lenganku. Mari kita bertiga bersulang. Bersulang. Ouyang. Kemarilah. Ayah kamu masih bangun. Apa yang terjadi lagi di luar? Tidak ada masalah. Aku tidak sengaja terkilir, tidak apa-apa. Lihat bagaimana penampilanmu. Tidak apa-apa. Oh, aku akan baik-baik saja dalam 2 hari. Ouyang. Sekarang jam berapa? Ini adalah waktu paling kritis untuk proyek yang kamu tangani. Tapi bagaimana denganmu? Keluar sepanjang hari berkelahi dan membuat masalah. Kupikir kamu sudah dewasa. Bagaimana hasilnya? Kamu masih tidak bisa membantu tembok kamu. Ya. Aku adalah lumpur. Aku tidak bisa membantu tembok itu.
Kalau begitu biarkan aku membusuk di tanah. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Katakan lagi. Aku lelah. Kembali tidur, kamu juga tidur lebih awal. Sudah larut, biarkan ayahmu membuatkan aku naga kecil. Bukankah itu tidak pantas? Semua berjalan ke pintu. Apa kamu masih sopan padaku? Minum yang enak hari ini. Kamu masih minum, aku tidak berani membiarkanmu minum lagi. Via. Paman Li, bagaimana kamu bisa sampai di rumah kami? Ayahmu minum terlalu banyak. Baru saja mengantarnya kembali. Oh Siu, kenapa kamu tidak duduk di sini sebentar? Aku akan periksa ayahku. Nah, dengarkan dengusan ini. Aku tidak bisa bangun sebentar. Sup asam pedas sudah siap. Ayahmu sudah tidur. Paman kecil keenam, ayahku, apa yang terjadi dengan tangannya? Saat memasak di warung, aku tidak sengaja membiarkan minyak membakar saya. Aku sudah memberinya ledakan. Jangan khawatir. Apa itu serius? Tidak terlalu serius. Jangan khawatir. Ayahku juga benar. Kamu bilang tangannya panas. Tertidur. Aku benar-benar tidak tidur. Tanganku terbakar. Masih minum begitu banyak anggur. Ayahku sudah tidur. Naga kecil yang kamu rindukan. Aku tidak bisa makan malam ini. Tidak masalah, kita akan makan lain kali. Ah, ayah sudah tidur. Kalian berdua punya mulut. Coba sup asam pedasku. Paman Siali, terima kasih. Terima kasih sudah mengembalikan ayah saya dan membuatnya sup sober. Meskipun dia tidak bisa minum tanpa makanan. Saya sedikit malu mengatakannya. Tapi hari ini juga salah saya, karena sesaat senang tidak memeluknya. Biarkan dia minum sedikit lebih banyak. Lain kali saya perhatikan. Oh, ngomong-ngomong Paman Li, saya lupa memperkenalkan Anda. Halo, nama saya Susiu. Teman sekamar dan sahabat Meiya di Prancis. Halo Li Dong. Anda adalah saudara laki-laki Li Weiwei. Oh, Anda kenal Vivian kami. Saya bertemu melalui Meiya. Saya baru saja bertemu dengannya hari ini. Kami mengobrol dengan baik. Siu, coba cepat kerajinan Paman Li. Baik. Siali berkata, kenapa ayah saya minum banyak hari ini? Apa dia mengatakan sesuatu padamu? Ayah saya akhir-akhir ini menjadi guru yang aneh. Sepertinya banyak yang dipikirkan. Saya bertanya padanya dan dia tidak memberitahu saya juga. Sebenarnya tidak ada, APA. Kebetulan ayahmu tidak sengaja terbakar hari ini. Saya memberinya obat. Saya pikir ayahmu mungkin berpikir, dirimu semakin tua. Takut tidak ada yang mengurus bisnis di tokomu. Takut merusak tanda kamu. Mungkin merasa sedikit terhambat di hatinya. Seharusnya tidak ada yang lain. Tapi kamu adalah seorang putri. Setelah periode sibuk ini, kita harus menghabiskan waktu bersamanya, oke? Baik, saya akan. Baiklah, kalian bicara dulu. Saya pergi dulu. Bangunkan dan beri dia secangkir air madu. Saya tahu. Pikirkan, hujankan. Dah. Apa yang kamu lihat? Paman Kobayashi tidak hanya tampan, masakannya enak banget. Itu. Pikirkan hujannya. Kamu bilang dunia ini indah.
Barusan kamu bilang mau minum. Anggur ini belum diminum. Sup asam pedas datang duluan. Langkah ini di tempat. Halo. Hei kamu siapa kamu? Siapa yang kamu cari? Apa yang kamu punya? Aku pemilik rumah yang akan melakukan 1701. Kamu yang kecelakaan 2 hari lalu kan? Aku mau lihat rekaman CCTV malam itu. Kamu mau lihat apa yang terjadi malam itu kan? Ayo. Bisa diperbesar? Ya tidak masalah. Yona, apa yang terjadi dengan tanganmu? Terluka? Gak apa-apa, aku tidak sengaja keseleo. APA? Gak ada apa-apa. Sudah dibalut gips. Gak apa-apa. Anakmu punya sekretaris di tengah malam. Lari ke rumah mantan pacar sekretaris. Memukul seseorang. Aku sendiri yang ke kantor polisi untuk menjemputnya. Kuncinya adalah, sekretaris wanita mantan pria. Adalah manajer penjualan perusahaan kita. Aku harus adil. Tidak menuntut anakmu secara hukum. Kalau tidak aku sudah di penjara sekarang. Hei, biar aku lihat. Hei, ini dilukis oleh sekretaris wanitamu. Ahaha. Terlihat bagus. Hehe. Ini simpan saja. Mama kasih makan. Sekarang kamu tahu anaknya. Kamu bilang kalian berdua. Satu adalah ibu yang minum sepanjang hari. Satu adalah anak yang berkelahi demi sekretaris wanita. Itu bagus. Bagus-bagus. Sejak kecil pernahkah kamu mengurusnya? Pernahkah kamu mengganti popoknya? Dia dari TK sampai kuliah. Pernahkah kamu mengikuti rapat orang tua guru untuknya? Di mana kamu saat dia sakit? Aku bekerja keras membesarkan 2 anak. Kamu bilang aku tidak peduli pada anak-anak. Mama. Aku makan dengan baik. Aku pergi bekerja. Duduklah. Proyek di tanganmu. Aku akan bilang ke Ori. Biarkan orang lain menerimanya. Kamu tidak bertanggung jawab. Ayah, aku sudah bilang padamu, luka kecil ini tidak mempengaruhi pekerjaanku sama sekali. Mengapa kamu harus membuatnya terlihat buruk? Sekarang aku tahu ini serius. Apakah kamu pikir anak-anak bermain rumah-rumahan? Ah, bagaimana aku bisa bermain rumah-rumahan? Tahukah kamu berapa banyak yang aku bayar untuk konferensi ini? Aku begadang dan lembur setiap hari, hanya mencoba menyelesaikan hal ini. Lembur. Itu saja. Bagaimana kamu membuatku percaya padamu? Kamu bisa melakukan hal ini. Anak. Kakakmu menaruh proyek tersulit di tanganmu. Dia hanya melihat leluconmu. Kamu tahu tidak tahu. Membuatmu tidak punya tempat di seluruh grup. Membuatmu tidak berdaya bersaing dengannya untuk posisi presiden. Kamu tahu tidak tahu. Kamu Kakakku sudah membayar begitu banyak tahun untuk perusahaan ini. Kursi ini seharusnya miliknya. Apakah adil kamu melakukan ini padanya? Kamu bahkan tidak melihat rencanaku. Hanya berpikir aku tidak bisa melakukannya. Apakah ini adil untukku? Apa yang adil di dunia ini? Kamu adalah satu-satunya pewaris anakku. Kamu harus selalu ingat ini. Biarkan aku pergi ke perusahaan untuk rapat tingkat tinggi nanti. Aku memberitahu semua orang. Kamu tidak lagi bertanggung jawab atas proyek ini. Dan kamu tidak diizinkan menghadiri rapat ini.
Secepatnya apa yang kukatakan padamu. Hanya untuk memberitahumu keputusanku. Kamu tidak punya tawar-menawar denganku. Di depan banyak orang menantang. Aku mencoba membuktikan sesuatu. Itu hanya membuktikan betapa bodoh dan kekanak-kanakan kamu. Aku menghabiskan begitu banyak energi, membawamu ke perusahaan, menjadikanmu wakil presiden. Aku juga ingin kamu di dewan. Akhirnya duduk di kursiku. Tapi apa yang baru saja kamu katakan? Aku sangat kecewa. Ayah. Pertama-tama aku ingin minta maaf padamu. Tapi aku punya tangan dan kaki. Aku tidak bisa membiarkanmu selalu berjalan di belakangku. Jalan yang kamu pilih untukku. Suatu hari aku akan pergi sendiri. Bahkan jika aku salah dan jatuh. Bahkan kepalaku pecah dan berdarah. Aku juga memintamu, bisakah kamu diam-diam melihatku? Aku benar-benar butuh kesempatan ini. Di depanmu, di depan saudariku. Membuktikan diriku di depan semua orang. Ouyang sama sekali bukan orang yang tidak mampu. Bukan orang yang tidak bisa membantu tembok dengan lumpur. Jika aku tidak bisa melakukan ini, di masa depan kamu benar-benar memberiku kursi ini, siapa yang akan melayaniku? Apakah kamu benar-benar percaya memberiku gaya Eropa? Mengapa pusat konvensi tiba-tiba mengusulkan pembayaran ganti rugi? Bukankah Liu punya hubungan baik dengannya di sana? Sebelumnya dia juga bersumpah, kamu bisa mendapatkan uang muka kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Yaitu yang selalu dikatakan Liu. Tapi baru saja mendapat kabar. Pihak lain akan berbisnis dengan kita lagi. Memang benar ada tanggung jawab atas pelanggaran sepihak. Baiklah kalau begitu, anggaran kita tidak cukup. Benar? Aku ingin menarik kembali uang muka. Hasilnya benar-benar pukulan ganda. Ini berputar-putar dan kembali ke masalah uang. Bukankah itu berarti kembali ke tempat semula? Dana tidak cukup. Bagaimana kita bisa menerapkan hal-hal spesifik? Baiklah. Berapa uang yang masih kurang? Hitung ganti rugi yang perlu dibayar. Kurang lebih dari 100 juta. Oke, masalah uang sudah selesai. Kamu pakai uangmu sendiri untuk menutup kekurangan anggaran. Itu bukan namanya menyelesaikan masalah. Sekarang perbedaannya bukan uang. Apakah kamu peduli jika saya menghemat biaya atau membayarnya sendiri? Cukup selesaikan masalahnya. Lanjutkan bekerja. Klausul pelanggaran dalam kontrak sudah jelas tertulis. Pemutusan kontrak karena pihak B. Pihak A berhak menuntut kerugian terkait. Sekretaris Li, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bukankah hubungan kita dengan mereka sangat baik? Bisakah kita memikirkan sesuatu yang lain? Hubungan ini didasarkan pada keuntungan bersama. Bulan depan adalah puncak musim konvensi dan pameran. Biayanya adalah yang tertinggi dalam setahun. Kami membatalkan 4 tempat sekaligus, membuat situs kehilangan banyak. Ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan hubungan. Nona Lin, apa yang saya tahu itu saja. Saya menerima telepon. Bisakah Anda memaafkan saya? Oh, Anda sibuk dulu. Saya akan menelepon dan mengirim pesan. Mengapa Anda tidak kembali ke saya?
Apakah Anda bersama wanita itu lagi? Saya sudah berkali-kali bilang. Saya tidak ingin rumah. Anak itu milikku, saya yang melahirkannya. Mengapa Anda bahkan mengambil ini? Siapa yang mengkhianati keluarga ini? Siapa yang mengkhianati perasaan ini? Saya sudah bersama Anda selama 5 tahun. 5 tahun ini, apa yang sudah Anda lakukan untuk keluarga ini? Saya memberitahu Anda. Saya tidak akan pernah membiarkan wanita lain. Jangan pernah berpikir tentang anak saya. Xiaoya. Di bawah pengawasan paman saya menembaknya sendiri. Pasti enak. Coba cepat. Ini toko Anda. Benar, kamu harus mencobanya. Lobster di toko kami sangat lezat. Ini punya ayahku. Toko kami sudah buka lebih dari 10 tahun. Bagus sekali. Cukup untuk toko kecil. Bahagia, puas, dan bebas. Kamu juga dengar. Saya dan suami saya sedang berjuang untuk hak asuh anak-anak kami. Bikin kamu tertawa. Jenderal Liu, saya pikir kamu sangat hebat dari hati. Karir bisa berjalan dengan baik, juga bisa berkorban banyak untuk keluarga. Saya benar-benar mengagumi wanita sepertimu dari lubuk hati. Jangan khawatir, masalahmu saya janji. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Terima kasih, Weasion. Jenderal Liu, apapun yang terjadi padamu nanti, bahagia atau tidak, selama kamu ingin berbicara dengan orang, ingin berbagi dengan orang, kamu datang ke warung makan cari saya. Saya temani kamu minum beberapa gelas. Tidak ada masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan dengan makan lobster. Kalau begitu kita makan lobster lagi. Lobster kami cukup enak. Cheers. Maya, masalah tentang tempat. Sebenarnya saya sudah koordinasi dengan baik sebelumnya. Mereka juga setuju untuk tidak memberlakukan klausul pelanggaran. Tapi ketika saya ke tempat, saat membatalkan kontrak dengan orang yang bertanggung jawab, di tengah jalan mereka mendapat telepon. Kembali, langsung pakai wajah bisnis. Semua kesepakatan lisan sebelumnya batal. Ada yang memberi tekanan pada mereka. Kalau begini, akan ada kerugian di pihakmu. Ganti rugi untuk 4 tempat bukan jumlah kecil. Bos, selama tidak mempengaruhi kerjasama antara kedua keluarga kita, tidak ada masalah di pihak kami. Baiklah kalau begitu. Saya akan beritahu Pak Liu segera. Ini Ori Maya. Siapapun yang punya mata tajam pasti tahu. Ouri sengaja mempermalukan Ouyang dari awal. Hei, kenapa aku ngomong ini sama kamu? Ini urusan keluarga mereka. Kalau kamu mau kerja lama di Eropa, pastikan ingat untuk jaga diri. Cukup lakukan urusanmu sendiri. Ayo. Sedikit kesal. Jangan kirim, kamu juga pulang cepat. Kamu perhatikan keselamatan ya. Pastikan kasih kabar kalau sudah sampai rumah. Baik Tuan, ayo pergi.
Aku tanya kamu. Kamu akhir-akhir ini pakai pekerjaanmu? Dari pagi sampai malam ganggu Ouyang. Kamu mau muka nggak? Suka banget hancurin perasaan orang lain. Gak heran pacarmu ninggalin kamu. Siapa Yang Chen? Pacarnya flirting sama orang lain seharian. Aku bilang, Li Weiwei, kamu bisa nggak nanti nggak ngapa-ngapain? Baca lebih banyak buku dan belajar kata-kata baru. Jangan ulang kata-kata lama terus. Kupingku udah capek dengerin. Kalau kamu bisa ambil kecurigaan dan kecemburuanmu, semua itu dipakai untuk kerja. Aku yakin kamu bisa berprestasi. Apa katamu? Apa katamu? Aku cemburu sama kamu. Dari mana kamu dapat kepercayaan dirimu? Kamu yang harusnya cemburu sama aku. Apa aku nggak percaya diri seperti kamu? Aku berpakaian seperti ini. Ini tradisi keluarga Li. Aku kerja di sini setiap minggu. Terus kamu tahu kenapa ada tradisi jauh dari rumah? Kurasa kamu nggak ngerti. Ku dengar kamu ketemu Susiu di Euclidean Group beberapa hari lalu. Kamu tahu kenapa kamu kalah? Kalian semua juga anak orang kaya. Kamu tahu di mana bedanya? Di mana? Sudah ku bilang dan kamu tetap nggak ngerti. Li Weiwei, aku kasih tahu. Di luar sana ada orang, di luar sana ada hari. Kalau kamu tidak berubah, kamu akan selalu jadi kodok. Tidak ada gigi ah. Sakit. Kenapa begitu kuat? Mungkin kamu tidak tahu, waktu aku belajar dan kerja di Paris, 100 pound sekarung tepung. Aku bisa lihat puluhan karung sehari. Perlengkapan lapangan golf, selama aku di punggung, aku tidak bisa turun seharian. Kamu bandingkan kekuatan dengan aku. Tidakkah kamu cari masalah? Jadi aku menyarankan kamu, jangan cari masalah di masa depan. Jangan lama dengan aku. Apakah kamu mau menyakiti dirimu sendiri? Kamu mengerti? Babi? Ayah, kenapa kamu minum lagi? Aku bicara dengan kamu, jangan pura-pura tidak dengar. Xiaoya. Ayah tanya kamu, bisakah kita berhenti kerja di Euclidean Group? Aduh, kenapa? Ayah, kamu pikir aku setiap hari kerja lembur belakangan ini? Tubuh tidak tahan. Aku kasih tahu, ayah anakmu aku kuat. Aku tidak capek sama sekali. Sepanjang hari menyajikan teh Ouyang, bersihkan kamar, rapikan rumah. Bisa tidak capek? Kamu semua tahu. Xiaoya, ayah susah payah cari uang untuk kirim kamu belajar di luar negeri. Kamu tidak pulang untuk jadi sekretaris. Ayah, awalnya aku daftar ke Departemen Penelitian dan Pengembangan Produk di Eropa. Tapi Departemen Penelitian dan Pengembangan Produk tidak di kota ini, di lapangan. Kamu bilang aku pulang jauh-jauh dari Prancis. Tidakkah kamu mau lebih banyak waktu dengan kamu? Kebetulan Ouyang kurang seorang asisten administrasi. Aku pergi. Dan pekerjaan asisten administrasi. Lebih dari apa yang kamu bilang tadi. Masih banyak lagi. Ya, merekam rapat, mengirim dan menerima dokumen, mengelola file. Meskipun pekerjaannya sangat beragam, tapi bagi saya ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk belajar. Dan saya tidak akan meninggalkan jurusan saya. Pekerjaan saya saat ini hanya sementara. Baiklah, izinkan saya bertanya sesuatu. Ouyang, wakil presiden grup Eropa. Apakah dia tidak memiliki sekretaris? Kamu bilang kamu tidak punya pengalaman di bidang ini. Kedua, tidak ada koneksi pribadi dan latar belakang. Mengapa memilih kamu sendiri? Ayah saya khawatir, kamu telah ditipu. Kamu tahu. Kamu ada di sisinya setiap hari. Ayah merasa tidak aman. Kamu tahu. Sial yang ayah tidak meminta keberuntungan besar atau harga tinggi. Asalkan kamu bisa teguh. Ayah akan puas. Ayah. Mari kita lupakan apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Itulah yang kamu pikirkan tentang saya. Putrimu, saya adalah orang seperti ini. Ouyang dan saya tidak memiliki hubungan yang tidak pantas. Kami benar-benar normal. Hubungan antara atasan dan bawahan. Kami lembur setiap malam. Murni benar-benar hanya tentang pekerjaan. Kamu harus memikirkan saya seperti itu. Maka saya tidak bisa membantu. Xiaoya. Ibu, untuk terakhir kalinya. Bisakah kita berhenti dari pekerjaan itu? Saya tidak mengapa saya tidak bisa berhenti dari pekerjaan ini. Jadi mengapa kamu harus berhenti dari pekerjaan ini? Ouyang, pekerjaan saat ini dalam masalah besar. Jika saya berhenti saat ini, maka saya terlalu sombong. Kamu bilang bukan? Oh, tidak minum lagi. Baiklah ayah, jangan khawatir tentang saya.
Tidak ada. Saya baik-baik saja dengan putrimu. Jangan minum itu dan Sita. Apa yang kamu pikirkan? Dari awal sampai sekarang, kamu tidak fokus. Apa yang terjadi? Saya sekarang menderita masalah internal dan eksternal. Semuanya ada pada saya sendiri. Aku sangat lelah. Apa sih yang salah denganmu? Ayahku tahu aku sekarang bekerja sebagai sekretaris untuk Ouyang, menyuruhku untuk mengundurkan diri. Kemarin karena hal ini, kami bertengkar hebat. Tapi ada masalah besar dengan proyek yang sedang kami tangani. Kamu bilang aku tidak bisa pergi saat ini. Lalu kenapa ayahmu menyuruhmu mengundurkan diri? Dan apa masalahnya dengan proyekmu? Ayahku dia bias terhadap Ouyang. Dia selalu berpikir aku putus dengan Chen Ze karena dia. Tidak. Bagaimana mungkin? Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Hemti tempat kerja. Kamu bilang untuk mendengar. Mungkin aku bisa membantu. Ini bukan semuanya tentang uang. Setelah Ouyang mengambil alih kasus ini, kami membatalkan tempat yang sebelumnya kami pesan. Perusahaan kami Liu Xiaohong punya kesepakatan bagus dengan mereka. Bilang akan mengembalikan deposit kami. Tapi aku tidak tahu saudara perempuan Ouyang Ori. Kesepakatan apa yang dibuat dengan mereka. Sekarang mereka tidak hanya tidak mengembalikan deposit, tapi juga menuntut ganti rugi dari kami. Kamu bilang ini tidak lebih buruk. Ori ikut campur. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Liu Xiaohong diam-diam memberitahuku. Siapa Liu Xiaohong? Itu bos di Departemen Perencanaan perusahaan kami. Oh, benar. Aku belum memberitahu Ouyang tentang ini. Aku tidak tahu bagaimana harus berbicara dengannya. Apakah kamu pikir aku masih memberitahunya? Bilang. Bagaimana aku bisa memberitahunya? Baiklah. Jangan pikirkan itu. Kamu dengarkan aku. Pastikan untuk memberitahu Ouyang. Masalah ini sudah selesai, aku tidak akan membahasnya lagi. Jadi kamu beritahu aku dulu berapa biaya tempatnya. Lebih dari 100 juta. Kamu pulang dan beritahu Ouyang. Aku akan pinjam uang dan dia akan menutup kekurangan dana dulu. His Tuhan. Hei, saya bilang orang kaya seperti kalian selalu berpikir begitu. Apa semuanya sesederhana dan sekasar itu? Ketika Ouyang tahu tentang ini, juga ingin menyelesaikan dengan uang. Tapi ini sama sekali tidak menyelesaikan inti masalahnya. Kalian tunggu saya. Saya akan menelepon. Siapa yang akan kamu telepon? Hei, ayah. Saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Sahabat saya Mia. Kamu tahu itu. Dia sedang mengerjakan sebuah proyek sekarang.
Ini adalah kontrak sewa lokasi 4 bagian dengan pusat konvensi dan pameran. Tapi Euclidean Group harus mengubah lokasi sementara. Jadi pusat konvensi akan menuntut mereka karena melanggar kontrak. Dia Ouyang yang bertanggung jawab. Ah, bagus. Maka saya akan menunggu teleponmu. Apa? Kenapa saya tidak tahu tentang ini? Lupakan saja Ziu, jangan mempermalukan pamanmu, tidak masalah. Oh, maka hal ini. Baiklah. Yupes tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siu benar-benar tidak apa-apa. Kamu tidak merasa buruk. Bisakah kamu menelepon ayahmu untuk saya? Saya benar-benar tersentuh. Kamu sebaiknya tidak ikut campur dalam hal ini. Apa yang kamu tertawakan? Jangan kamu tertawa. Kamu bilang kamu baru saja kembali tidak lama ini. Saya sibuk dengan bisnis saya sebelum dan sesudahnya. Hahaha. Apa yang kamu tertawakan? Pikiran saya juga. Bahkan kamu akan tertipu oleh saya. Hei, saya bilang padamu. Ayah saya bilang di telepon. Dia membeli sebagian dari pusat konvensi tahun lalu. Dia sekarang adalah pemegang saham terbesar. Dan dia berjanji padaku, tidak hanya dia tidak akan menuntut pelanggaran kontrakmu. Saya juga akan mengembalikan semua deposit yang Anda bayarkan sebelumnya. Ya Tuhan, Su Xiu, kamu luar biasa. Wah, siapa yang paling tampan? Ayah Su Xiu yang paling tampan. Siapa yang paling cantik? Su Xiu yang paling cantik. Siapa yang paling tampan? Ayah Su Xiu yang paling tampan. Siapa yang paling cantik? Su Xiu yang paling cantik. Kenapa kamu mengikuti Oreai? Nak, kamu salah orang. Saya tidak kenal kamu. Saya juga tidak kenal kamu. Apa yang baru saja dikatakan orang? Pelayan bayar. Kenapa buru-buru paman? Saya belum selesai makan. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak akan makan lagi. Saya belum bisa pergi. Lepaskan ini. Baiklah, tolong jelaskan kepada saya. Kenapa kamu memegang lipstik Ula? Percepat. Berhenti. Putar balik. Perbesar. Restoran Maple Leaf Internasional Fanghua. Rekaman CCTV di parkiran grup Euclidean. Ada bukti kuat di dalamnya. Atau kamu ingin saya menelepon polisi? Kamu pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan. Ini yang saya ambil. Saya tidak mencurinya. Kenapa saya harus pergi ke kantor polisi? Tidak. Kalau begitu kamu ikut. Ula lihat. Halo Rui. Saya bertemu kenalan hari ini. Xiao Zhang dari toko hewan peliharaan di lantai bawah. Ya, dia kembali. Kamu mau makan apa untuk malam ini? Saya yang beli.
Oke, masalah selesai. Sekarang biar saya tanya sesuatu. Ada urusan. Apa yang terjadi? Dari timur, apa dia suka sama kamu? Aku suka kepalamu. Bagaimana mungkin? Dia adalah paman kecilku Li. Ahli waris grup Li Dongli. Tidak ada kesenangan buatmu. Bisakah dia masak sup untuk ayahmu? Oh, kalau begitu kamu benar-benar salah paham. Mereka berdua adalah teman lama. Sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Tapi Paman Li itu orangnya. Orangnya benar-benar baik dan dia tidak sombong. Apa kamu naksir dia? Jangan bilang aku pikir kalian berdua cocok sekali. Apa kamu mau menyuapku? Aku akan jodohkan kalian berdua. Kamu mikir apa? Aku minta kamu memikirkan dia. Kamu mikir apa? Dia adalah paman kecilku Li. Apa yang terjadi dengan Paman Li? Tidak terlihat jauh lebih tua darimu. Dan dewasa serta stabil. Kalau begitu kamu pikir dia sangat baik. Kamu bersamanya. Aku pikir kalian berdua sempurna. Bersama kita hanya bergabung. Benar-benar pasangan yang cocok. Aku kasih tahu ya. Aku tidak bisa punya kakak ipar seperti Lin Weiwei dalam hidupku. Aku juga kasih tahu kamu. Hidupku berikutnya. Tidak boleh ada kakak ipar seperti Li Weiwei di hidup berikutnya. Aku beli kodok tadi malam. Benarkah nah bagaimana kabarnya? Itu tidak cukup. Meskipun aku biasanya cukup tidak berguna. Tapi di saat-saat kritis aku kasih tahu kamu bisa luar biasa. Kamu kasih tahu aku apa yang terjadi hari itu. Baiklah, dengarkan baik-baik. Sutradara. Benar-benar tepat tadi bukan? Kamu juga tidak keberatan. Hanya saja kamu sudah mengikuti Xiao Rui selama ini. Dan kamu memotong lipstiknya. Aku khawatir dengan keselamatan Xiao Rui. Jadi aku harus menyelidikimu. Wah. Awalnya. Aku tidak begitu yakin. Sampai kita duduk berhadapan begitu lama. Aku pikir. Kamu juga seharusnya familiar dengan foto ini. Hei, lalu kamu bilang mau pakai warna apa? Pink bagus. Yang pink. Hei, ayo papa buatkan makanan enak. Lihat apa yang papa buat. Ayo pakai yang hijau. Ayo papa, ayo. Baiklah, ayo. Hei. Mesin persiapan. Aku ucapkan selamat ulang tahun. 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 Hei, ayo tiup. Oh, itu bagus. Hahaha. Ayo Kapten ambil foto. Oke, siap. Kita mulai. Ayo. Lihat ke kamera Lihat ke kamera 2. Kamu adalah ayah kandung Ula. Aku menghabiskan 20 tahun di penjara. 20 tahun.
Sekarang tidak ada yang tersisa. Tapi 20 tahun ini, aku tidak memikirkannya sepanjang waktu putriku. Di masa yang paling sulit, aku bertahan dengan gigih. Tapi Paman Ah, kamu sudah bebas sekarang. Kenapa tidak pergi ke Xiao Rui? Dia sekarang adalah putri Ou Changlin, presiden grup Euclidean. Dan aku, seseorang yang baru saja bebas dari penjara, terputus dari masyarakat selama puluhan tahun. Muka apa yang kamu bilang untuk mengenalinya? Jika dia tahu, membesarkannya selama 20 tahun. Orang yang sekarang disebut ayah. Musuh yang memenjarakan ayahnya sendiri. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia harus hidup? Aku lebih suka dia tidak tahu. Sayangnya Ou Chenglin yang memenjarakanmu. Dua perusahaan kami bersaing untuk proyek yang sama. Ou Changlin menggunakan cara licik. Mencuri buku catatanku. Tentu, akuntansi perusahaan saya sedikit tidak bersih. Melakukan sesuatu yang ilegal karena penggelapan pajak. Dan jumlahnya tidak sedikit. Itu saja. Karena laporannya, aku masuk penjara. Dia juga mendapatkan proyek itu. Tanpa proyek ini, tapi Ou Changlin tidak akan seperti sekarang. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Itu saja. Bagaimana aku bisa membiarkannya begitu saja? Putriku memanggilnya ayah selama 20 tahun. Aku berharap bisa merobeknya. Aku akan mengambil semua yang dia miliki sekarang. Sama seperti mengambilnya kembali darinya. Aku ingin melihatnya menderita. Aku pikir dia akan berlutut di depanku, memohon padaku untuk memaafkannya. Hei! Tapi aku seperti ini sekarang. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Paman. Aku sangat mengerti kamu. Aku mengerti perasaan tidak memiliki orang yang dicintai. Aku seorang yatim piatu. Tidak punya orang tua sejak kecil. Aku tidak pernah punya saudara. Sampai aku bertemu Ula. Dia satu-satunya keluargaku sekarang. Direktur Wang, bisakah aku membantumu? Oh Tuan Wu, aku sangat menyesal. Kami telah memutuskan untuk tidak menuntut perusahaan Anda atas pelanggaran kontrak. Bukankah sebelumnya kamu bilang itu baik? Kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika ganti rugi Eropa dilikuidasi, hubungan kerjasama kami tidak akan berubah setelah itu. Ini aku tahu. Hanya saja para pemegang saham memberikan perintah mati. Tidak bisa membiarkan kami meminta sepeser pun dari Anda. Dan uang jaminan akan dikembalikan sepenuhnya. Aku tidak bisa menahannya. Baiklah, maafkan aku. Kepala Ou itu saja. Direktur Wang, dengarkan aku. Kamu tidak menggantungkan hal ini. Aku?
Ada apa terburu-buru sekali? Pusat konvensi memberitahuku, tidak hanya mereka tidak menuntut ganti rugi, kami juga akan mengembalikan uang jaminan sepenuhnya. Apakah kamu mengatakan kenapa? Tidak apa-apa. Meskipun tempatnya tidak mengingkari janji, dia bisa mengambil uangnya sendiri dan menutupi kekurangannya. Langkah ini tidak dimaksudkan untuk mati. Itu untuk apa? Waktu. Sekarang kita kehabisan waktu. Meskipun masalah dengan pusat konvensi telah diselesaikan, tapi kita sangat tertinggal. Jadi sangat penting, kita harus mengkonfirmasi tempat terbaru secepat mungkin. Tempat untuk konferensi pers terakhir harus ditentukan hari ini. Besok kita akan mati untuk tempatnya. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Rapat menyesuaikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, mari kita bertemu. Mr. Wu dan aku sudah tiba sekarang, tepat di sini di lobi. Aku melihatmu. Aduh Nona Lin. Aku benar-benar minta maaf. Mr. Ou, tempatnya diputuskan kemarin. Dan pihak lain membayar uang jaminan. Apakah kamu pikir kamu harus pergi ke tempat lain untuk bertanya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kita berkomunikasi kemarin lusa? Ya kamu tidak membayar uang jaminan kemarin. Selain kali ini puncak acara. Tempat populer sangat diminati. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kamu harus menghubungi aku setiap hari. Cepat hubungi sia-sia. Aku punya firasat buruk. Wah, kapan kamu memesannya? Kemarin. Kontraknya juga sudah ditandatangani. Uang muka juga sudah dibayar. Oh. Oke, aku mengerti. Terima kasih. Tempatnya dipesan kemarin. Bisakah kamu memberitahuku perusahaan mana pihak lawannya? Maaf, kami tidak bisa membocorkan informasi pelanggan pada prinsipnya. Maaf, tempatnya sudah dipesan habis kemarin. Maaf, tempat ini sudah dipesan habis kemarin. Tidakkah kamu merasa aneh? Bagaimana semua tempat alternatif? Mereka semua dipesan habis pada hari yang sama. Lalu, Aku curiga ada yang membocorkan informasi tentang program kita. program ini dibahas dalam rapat tingkat tinggi tentang pelaksanaan. Lebih banyak orang yang tahu. Program ini memang dibahas. Tapi para penulis naskah itu tidak ada informasi spesifik tentang tempat-tempat ini. Kita memilih 4 tempat ini. Itu ditentukan dalam rapat kecil tim kita. Artinya, kecuali orang kita sendiri, tidak ada yang tahu hal ini. Apa yang kamu katakan adalah seseorang memasang mata-mata di tim kita. Ya, kamu mengatakan yang sebenarnya. Apakah ada sesuatu yang belum kamu beritahukan padaku? Liu Xiaohong memberitahuku, pusat konvensi dan pameran sebelumnya akan mengembalikan uang muka kita. Tapi kemudian saudarimu menelepon mereka. Mereka berubah pikiran. Kalau bukan karena Xiu membantu kita kali ini, kita mungkin bahkan tidak bisa melewati ini. Jadi aku menduga saudarimu melihat bahwa masalah pendanaan kita sudah teratasi, lalu mencari cara untuk mendapatkan salinan kita saat ini. Kita sudah menyelesaikan tempat kita selangkah lebih awal. Bisakah kamu mengerti apa yang kukatakan? Ini hanya asumsimu. Bisakah kamu mengeluarkan rekaman telepon saudariku dan pusat konvensi dan pameran? Bisakah kamu membuktikan bahwa saudariku dan tempat pribadi yang dipesan kali ini? Apakah itu penting? Pada saat seperti ini, yang kita butuhkan adalah kekompakan tim, bukan saling curiga. Maka kita tidak bisa membiarkan mata-mata ini. Lanjutkan melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya adikku akan melakukan hal yang begitu buruk untuk menghalangiku. Lagi pula itu hanya asumsimu. Tapi kamu tidak. Tapi hal ini berhenti. Aku tidak perlu menyebutkannya lagi. Oke. Baiklah, Lolita ingin makan sesuatu. Paman H.
Kami datang. Di mana segelnya? Ah, tunggu sebentar. Aku mengikuti permintaanmu. Kontrak sudah ditandatangani dengan keempat tempat. Kamu lihat. Tidak perlu paman. Aku percaya. Ini ada uang. Kamu ambil dulu. Mungkin ada beberapa hal di belakang yang membutuhkan bantuanmu. Bagus. Asalkan bisa membalas dendam Ou Changlin. Aku akan melakukan apapun yang kamu suruh. Aku ada pekerjaan aku duluan. Hei Xiaohe, duduk nanti. Paman, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Kamu bilang kamu juga punya musuh dengan Ou Changlin. Tidak. Lalu kenapa kamu? Biar kujelaskan begini. Paman, grup Euclidean bisa punya skala seperti sekarang. Xiao Rui banyak berkontribusi untuknya. Tapi Ou Changlin hanya melihat Ouyang. Dia menggunakan Moon sebagai pion. Dan itu pion yang dibuang setelah digunakan. Hanya karena dia bukan anak kandungnya. Aku mencintai Xiao Rui. Aku tidak bisa hanya diam. Xiao Rui membangun dunia untuk gaya Eropa. Seperti ini saja sudah dihancurkan oleh Ou Chang. Senaknya saja di tangan anak pungnya. Paman. Hari ketika Xiao Rui menjadi ketua Euclid, aku bisa bersamanya. Kamu juga bisa bertemu ayah dan anaknya. Jadi kamu hanya perlu memahami satu hal. Yaitu, kita berdua punya tujuan yang sama. Aku punya hal yang harus dilakukan. Ini tidak akan diperiksa. Kalau ayahku tahu kita akan dalam masalah. Jangan khawatir. Dasar dari 4 perusahaan ini sangat bersih. Bahkan jika Ouyang menemukan kita, dia juga tidak punya bukti. Bagaimana dengan kita? Paling-paling hanya kehilangan biaya deposit dari 4 tempat ini. Selama bisa mencegah Ouyang sukses menjalankan acara ini. Aku pikir itu sepadan dengan uangnya. Oh, aku hampir lupa. Hotel baru Paman Li buka besok. Jangan lupa untuk pergi. Tolong pesan beberapa karangan bunga dan kirimkan ke sana. Sedikit lebih besar. Aku baru saja menghubunginya. Kamu tidak akan pergi ke hotel Paman Kobayashi. Ini tidak terlalu baik. Aku tidak punya waktu untuk mengurus urusan orang lain sekarang, Kakak. Aku pikir mata-mata ini perlu diselidiki. Kita tidak boleh membiarkannya berbuat semaunya. Hentikan. Aku baru saja bilang. Masalah ini berakhir di sini. Lihat siapa yang datang. Tamu-tamu terhormat. Halo semuanya. Hotel Marriott Pelabuhan Ledo kami. Setelah 2 tahun transformasi dan 1 tahun operasi percobaan, resmi dibuka malam ini. Area perumahan setelah renovasi. 20% lebih banyak dari sebelumnya. Semua peralatan rumah adalah yang terbaik di dunia. Hotel kami sekarang memiliki 2 restoran Cina dan 1 restoran Prancis, 1 restoran Spanyol, dan 1 restoran Italia. Tahun ini, ada juga 2 restoran Jepang top. Akan berada di hotel kami. Hidangan penutup yang kalian cicipi hari ini, dibuat oleh koki eksekutif restoran Prancis kami, Mr. Bruno yang pernah memenangkan medali pita biru Prancis. Dibuat secara khusus untuk kalian semua. Semua bisa menikmatinya nanti. Terakhir, aku mewakili diri sendiri dan semua staf hotel. Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang datang. Terima kasih. Semuanya silakan menikmati. Enak tidak? Paman Kobayashi. Jangan bergerak.
Saya makan sampai kena muka lab dulu. Terima kasih, Paman. Bagaimana dengan Ouyang? Benar juga. Bagaimana dengan Ouyang? Dari awal saya tidak melihatnya. Ouyang ada urusan, dia tidak bisa pergi. Menyuruh saya keluar. Kepala Li, sepertinya sahabat karibmu itu tidak terlalu memperhatikan urusanmu juga ya. Tidak menghadiri acara penting ini secara langsung. Cuma mengatur sekretaris untuk datang. Tidak, Paman Li. Jangan salah paham. Proyek Ouyang sekarang sedang ada sedikit masalah. Dia sekarang sedang memanfaatkan setiap menit untuk mencari solusi. Dia benar-benar tidak punya waktu. Itu sebabnya tidak bisa datang. Sebelumnya juga sudah janji bilang, bisa membuat konferensi yang sempurna. Saya sangat menantikannya. Jangan mengecewakan saya ya. Saya harus pergi dulu. Paman Xiaoqing, kamu tidak marah padanya kan? Tentu saja saya tidak marah padanya. Biarkan kamu terus menikmati makanan di sini. Saya mau keluar sebentar untuk urusan. Secepatnya saya akan kembali bersama kamu ya. Baik. Xiao Rui. Ada apa? Bisa saya bantu? Ada sesuatu antara kamu dan Ouyang. Maksud kamu apa? Tidak ada maksud apa-apa. Sebagai orang luar beberapa kata, seharusnya tidak perlu banyak bicara. Tapi saya kenal Ouyang. Dia kadang suka bersaing. Tapi sebenarnya di dalam hatinya, seperti anak kecil. Saya rasa dia bukan orang yang terlalu ambisius. Dan menurut saya untuk perusahaanmu, sebenarnya dia tidak mau terlalu banyak ikut campur. Li Dong, saya menasihati kamu tentang keluarga kita. Sebaiknya jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Kamu bukan saya. Kamu tidak akan tahu bagaimana perasaan saya. Sudah hilang. Kami juga sudah menyelesaikan masalah tempatnya. Selanjutnya adalah persiapan spesifik untuk acara ini. Semua orang harus mengikuti konten yang sudah disiapkan sebelumnya. Waktu kita sudah sangat mepet, jadi tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Tempatnya sudah selesai. Selesai. Di mana kita memilih? Tidak mungkin. Jika mereka benar-benar menetapkan tempatnya di Universal Convention Center, maka saya pikir Ouyang sudah gila. Apakah kamu sudah kehilangan akal? Tempat ini dipilih di babak pertama, sudah dieliminasi. Jadi apa? Saat ini satu-satunya pilihan kita. Kamu hanya menyerah pada dirimu sendiri. Tempat ini memang bukan tempat yang tepat. Bukan seperti kamu tidak tahu. Universal Convention Center adalah proyek yang baru selesai tahun ini. Fasilitas pendukung internal belum sempurna. Yang paling penting adalah masih banyak bau dekorasi dalam ruangan. Awalnya proyek ini akan diadakan hingga pertengahan tahun depan. Baru bisa dibuka untuk umum. Tapi investor untuk mengejar puncak pertemuan tahun ini sekarang sudah dibuka untuk umum. Tidak hanya bau besar, ventilasi buruk, fasilitas di semua aspek belum sempurna. Bahkan tempat parkir itu hanya setengah jadi, dan lalu lintas di sekitarnya sama sekali tidak nyaman. Lokasi pusat konvensi jauh dari kota, tapi dekat dengan bandara baru. Hanya sekitar 15 km jarak lurus. Jadi dari pusat kota ke pusat konvensi, cara paling nyaman adalah mengambil jalan tol bandara. Tapi selama pertemuan, ini adalah musim puncak turis kota. Jalan tol bandara akan sangat macet. Jadi saya pikir, hal ini perlu dikonfirmasi lagi.
Hotel pendukung tempat itu sendiri belum digunakan sama sekali, dan tidak ada hotel besar dan mewah di dekat lokasi acara. Kali ini kami mengundang perwakilan di tingkat provinsi. Kamu di mana kamu menyuruh mereka tinggal? Ya, bahkan jika kita bisa menyuruhnya menginap di hotel di pusat kota. Bagaimana jika ada kemacetan di jalan tol? Apakah kamu pernah mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini? Saya tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Yang bisa saya pikirkan saat ini adalah siklus, biaya dan efek aktivitas. Universal Convention Center telah memberikan saya konfirmasi yang jelas, dan mereka akan menyediakan jaringan produksi terbaik untuk kita gunakan. Dengan harga, mereka masih menawarkan diskon 20 poin. Kita bisa mengambil penghematan ini. Semuanya masuk ke pameran. Karena ada begitu banyak masalah. Itulah mengapa dia memberi kamu harga yang begitu menguntungkan. Oh, yang sebelum kamu berada di depan begitu banyak pemimpin dan pejabat tinggi, bersumpah mengatakan betapa sempurnanya konferensi pers yang akan kamu buat. Jika kamu gagal, kamu tidak akan bisa melangkah setengah langkah di kamar tidur mereka. Kata-katamu sendiri. Apakah kamu tidak ingat sendiri? Lin Meya, perhatikan sikapmu. Apakah kamu ada komentar? Tidak ada niat. Sangat bagus. Waktu hampir habis, rapat akan segera dimulai. Tunggu sebentar. Saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian benar-benar berpikir tidak ada masalah dengan lokasi ini? Mengapa kalian tidak bicara? Apakah kalian benar-benar berpikir lokasi ini cocok untuk konferensi? Lin Meya, cukup sudah. 3 pandangan. Mr. Wang, mari kita pergi. Minum sesuatu? Tidak perlu. Bagus. Kemudian katakan padaku, Eropa Total. Tampaknya Xiao Ou benar-benar ingin mengadakan acara di Universal Convention Center. Dan dia dan Lin baru saja bertengkar karena ini. Venue mana yang secara khusus ditetapkan di pusat konferensi? Xiao Wu tidak pernah mengatakan ini. Kamu bahkan tidak tahu venue mana itu. Bagaimana mengukur dan menunjukkan arti umum Xiao Wu? Biarkan situsnya memberikan data dulu. Kami akan merancang dan memproduksi berdasarkan data yang mereka berikan. Saya tahu. Terima kasih. Ada hal lain? Mr. Luo Group akan bekerja di Inggris tahun depan. Saya sudah merekomendasikan Anda untuk pergi. Bagus, terima kasih. Anda sibuk dulu, saya akan pergi dulu.